Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, meski di tengah ujian COVID-19 saat ini, kita sudah memasuki 10 hari kedua di bulan Ramadan, yang insya Allah akan diberikan kesempatan oleh Allah kepada kita semua. Semoga kita dibebaskan dari api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini izinkan kami bersama Anda tentunya untuk mengkaji dan mentadaburi Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup kita. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk mentilawahinya dan mentadaburinya sebagai sarana bagi kita dalam rangka meningkatkan kualitas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian kita kali ini akan bertemakan mukmin haqqa, mukmin sesungguhnya, yang termuat dalam surat Al-Anfal ayat kedua sampai dengan ayat keempat. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut namanya, nama Allah, maka gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia, yaitu masuknya ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita renungkan ayat ini, setidaknya ada 5 sifat orang yang beriman. Yang pertama adalah idza dzukirallah wajilat qulubuhum, yaitu zikir kepada Allah yang membuat gemetar hatinya karena takut kepadanya. Yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, yaitu apabila dibacakan ayat-ayatnya maka bertambahlah keimanannya. Yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka kemudian mereka bertawakal. Kemudian yang keempat, menegakkan sholat, dan yang kelima, menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merenungkan ayat ini tentang zikir kepada Allah yang menggetarkan hati, yang menggetarkan jiwa, wajilat qulubuhum, ada wajal, ada getaran-getaran dalam jiwa, maka zikir yang dimaksud adalah zikir yang tidak hanya sekedar keluar dari mulut dalam bentuk qomat kamit saja, tetapi zikir yang berawal dari hati, kemudian merubah mindset atau pikiran, kemudian kembali kepada hati sampai membuat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah zikir yang dimaksud. Zikir yang akan meningkatkan kualitas dampak ketakwaan kepada Allah yang sangat besar. Kita setiap hari ba'da sholat paling tidak kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ketika kita membacakan zikir-zikir tersebut, seharusnya dalam hati kita sudah ada nuansa rasa takut yang sangat dalam kepada Allah. Ketika kita membacakan subhanallah, maha suci Allah, berarti kita merasakan adanya kekotoran-kekotoran dalam jiwa kita. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, berarti kita harus mengevaluasi sejauh mana rasa kesyukuran kita kepada Allah
sudah banyak atau belum. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, berarti kita harus menyadari bahwa kita adalah makhluk yang kecil, makhluk yang lemah, yang tiada daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari sama-sama kita jadikan zikir kita sebagai sarana bagi kita untuk semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang menggetarkan jiwa kita untuk memiliki rasa takut tersebut. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, yaitu bertambah keimanan karena sering membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah ada dua, ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ayat kauliyah Al-Qur'anul Karim sering kita baca, kita hafalkan, dan juga harus kita renungkan isinya, kita tadaburi. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengungkapkan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim, "Majtama'a qaumun baitin buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffatumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Berkumpulnya sekelompok kaum umat Islam di dalam sebuah rumah yang namanya Masjid Allah, kemudian mereka membaca ayat-ayat Allah dan merenungkan isinya. Illa nazalat 'alaihi sakinah, maka mereka akan mendapatkan ketenangan. Kemudian mereka akan mendapatkan rahmat. Kemudian mereka akan mendapatkan doa-doa yang dilantunkan oleh para malaikat, dan mereka disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk-makhluk yang lainnya. Inilah di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita selalu berusaha untuk semakin dekat dengan Al-Qur'an, nata'ammul ma'al Qur'an, berinteraksi dengan Al-Quran lewat tilawahnya, berinteraksi dengan Al-Quran dengan tadaburnya, dan kemudian kita mampu menjaga dengan menghafalnya. Mudah-mudahan menjadi sahabat kita di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang ketiga adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah antara usaha manusia dan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ungkapkan dalam sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kami. Maka hidup kita adalah ikhtiar. Ibadah kita yang merupakan bagian dari hidup juga merupakan ikhtiar. Semua yang kita lakukan itu hasilnya harus yakin kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, balasan yang mulia, yaitu surga. Kemudian yang terakhir, yang keempat dan kelima adalah sholat dan infak. Sholat merupakan bukti bahwa kita selalu tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara infak atau sedekah adalah bukti kita selalu terhubung dengan sesama manusia, dengan sifat sosial kita. Apalagi dalam kondisi COVID-19 sekarang, banyak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mereka mengalami kesedihan yang luar biasa. Ada yang di PHK, ada yang usahanya sudah tidak bisa berjalan. Bertambahnya kemiskinan karena kondisi saat ini mengharuskan diri kita untuk peduli satu dengan yang lainnya. Merupakan bagian daripada ajaran Allah, infak fi sabilillah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadiahnya dari Allah dalam akhir ayat keempat, lahum darajatun inda rabbihim. Mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Tuhan. Wa maghfiratun wa ridwan karim. Kemudian mereka mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dan rezeki yang besar. Inilah orang-orang yang digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Anfal tersebut sebagai ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keimanan yang sesungguhnya, yang memang menjadi ciri yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.